kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya. Kita lihat poin di sini adalah yang terkait dengan manajemen operasional itu adalah kualitas manajemen, bagaimana operasional itu dikelola oleh manajemen yang baik ya, pengurus perbankan yang mumpuni, yang cakap ya. Yang selanjutnya ini bertujuan untuk menghindari risiko atau kegagalan operasional. Terus bank juga harus memelihara kesehatannya dari sisi kecukupan modal. Jadi bank juga diharapkan tidak mengalami kekurangan modal yang dapat mengakibatkan risiko keuangan. Dalam hal ini misalnya risiko kalah clearing yang terbang. Juga kualitas aset. Nah, yang akan dibahas di buku ini maupun di beberapa mata kuliah itu banyak dibahas tentang likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Kalau kita ingat ini likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajibannya. Rentabilitas ini kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba. Solvabilitas ini terkait dengan rasio operasional perusahaan. Oke. Nah, kalau kita bicara resiko, ada 12 resiko ya menurut Saunders tahun 2011 maaf. Nah, ini resiko perbankan ada 12. Yang pertama resiko suku bunga terkait tingkat suku bunga, resiko pasar, persaingan, tingkat pasar, kompetitor selain bank ya, yang menyebabkan orang misalnya tidak menabung lagi karena ada kesempatan investasi lebih baik di luar bank misalnya gitu ya, saham lah contohnya itu. Resiko kredit, kegagalan dalam penagihan, resiko off balance, adanya transaksi di luar neraca, di luar catatan laporan keuangan, ada biaya-biaya taktis dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan, termasuk juga provisi atas kekalahan dalam sisi hukum, itu resiko off balance ya. Resiko falas, nilai tukar uang. Kekalahan nilai tukar uang juga dapat berdampak resiko ke perbankan. Resiko negara ini karena memang bank ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi makro negara ya. Jadi kondisi ekonomi negara yang kurang baik juga akan mempengaruhi operasional perbankan. Risiko teknologi, di saat ini bank juga harus memahami teknologi dan menguasai teknologi, di mana dengan banyak dan berkembangnya teknologi menyebabkan perbankan itu harus mengenal yang namanya mobile banking, pembayaran online atau online payment ya, transaksi elektronik dan lain-lain. Jadi perbankan juga harus mendukung dan memahami teknologi keuangan. Risiko operasional yang tadi kita bahas terkait dengan kemampuan tim manajemen dalam melakukan operasional, kemampuan perbankan dalam melakukan operasional perbankan ya. Likuiditas nanti akan kita bahas sekilas bagaimana kemampuan aset dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kepelatan ini berkaitan dengan risiko kegagalan perbankan dalam pembayaran. Jadi ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran utang dan ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran atau pembiayaan operasional. Risiko investasi, kegagalan atau risiko perbankan dalam pengelolaan dana pihak ketiga, di mana pihak ketiga atau pihak dana nasabah ini disalurkan dalam investasi, dan kelemahan dalam analisis investasi akan berdampak pada risiko investasi, misalnya nilai saham gagal dalam atau kalah dalam pembelian saham gitu, kalah atau gagal dalam investasi. Risiko fidusia ini kegagalan atau kesalahan perbankan, risiko perbankan dalam menilai aset jaminan ya. Jadi nilai jaminan yang salah dinilai menyebabkan nilai jaminan lebih rendah, misalnya dengan nilai pinjaman. Oke, itu jenis-jenis risikonya ya. Oke, kita masuk ke risiko likuidasi. Risiko likuidasi ini bicara tentang bagaimana kita membandingkan antara aset kekayaan perbankan dengan modal aset satu. Jadi kalau kita lihat rumus ini, kita melihat nih berapa persen modal aset kita itu didukung oleh aset likuid primer maupun aset likuid sekunder. Kalau aset likuid primer ini kemampuan aset atau kekayaan bank yang utama, yang sangat cepat dapat digunakan. Contohnya adalah kas, dana di Bank Indonesia berupa financial operation, surat berharga kategori tersedia untuk dijual atau available for sales. Nah, yang siap dijual itu
Itu liquid primer dan aset liquid sekunder. Itu aset liquid tapi tingkatan liquidnya masih di bawah liquid primer. Oke ya, contohnya surat berharga pemerintah atau surat berharga yang memang ditahan untuk dijual pada saat jatuh tempo atau hold to maturity. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya membandingkan tadi ya, bagaimana kemampuan aset liquid primer dan aset liquid sekunder ini dalam memenuhi pendanaan jangka pendek. Gitu. Kalau kita bicara pendanaan jangka pendek adalah dana pihak lain, pihak ketiga ataupun nasabah yang harus jatuh tempo di bawah 1 tahun. Ya, nah bagaimana itu aset liquid primer maupun aset liquid sekunder kita mampu mencadangkan pembayaran untuk pendanaan jangka pendek. Oke, selanjutnya rekan-rekan bisa baca nanti di buku materi pokok. Dan di buku materi pokok juga bicara tentang analisis risiko bank terkait dengan rentabilitas atau kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Poinnya di sini adalah kita menganalisa bagaimana aset kita mampu menghasilkan laba, atau dengan kata lain itulah maksud dari analisa return on asset. Jadi berapa nilai aset kita dalam menghasilkan laba. Kalau analisa net interest margin, berapa total aset produktif kita dalam menghasilkan bunga bersih. Ya. Dan pengembangan atas analisa rentabilitas, ada juga bagaimana total aset kita dalam menghasilkan pendapatan bersih bunga, dan bagaimana total aset kita menghasilkan pendapatan operasional selain pendapatan bunga. Jadi itu analisa bagaimana kita melihat kemampuan modal satu. Yang kedua, kemampuan aset dalam menghasilkan laba. Laba apa? Yang pertama, laba karena pendapatan bunga. Yang kedua, laba operasional tanpa pendapatan bunga. Oke, di pertemuan ini juga kita akan bahas tentang kerahasiaan perbankan. Kerahasiaan perbankan ini diatur beberapa kali oleh undang-undang dan peraturan Bank Indonesia. Terakhir kali peraturan Bank Indonesia PBI nomor 2 tahun 2000, di mana rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpan nasabah. Jadi nasabah penyimpan maupun simpanan maupun mutasi nasabah itu dirahasiakan oleh perbankan, dan itu diatur oleh peraturan Bank Indonesia. Tetapi menurut OJK juga, Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2015, boleh aturan ini dikecualikan apabila berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Itu boleh dikecualikan. Nah, pengecualian kerahasiaan perbankan ini juga diatur di PBI nomor 2 tahun 2000, tadi juga kita sampaikan, yaitu satu, kepentingan membuka data bank, data nasabah dan mutasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, itu boleh. Yang kedua, penyelesaian piutang, di mana pengelolaan penyelesaian piutangnya dikelola oleh urusan piutang dan lelang negara, ya, jadi untuk kebutuhan data ya. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan. Yang keempat, adanya perkara perdata yang berhubungan dengan bank dan nasabah, itu boleh dibuka datanya. Terus atas permintaan persetujuan dari nasabah, jika ada permintaan kuasa dan kuasa dari nasabah juga boleh dibuka datanya. Dan yang keenam, apabila nasabah tersebut sudah meninggal. Baik rekan-rekan mahasiswa, itulah ringkasan tentang kuliah kita tentang kesehatan dan rahasia bank. Silakan rekan-rekan mahasiswa pelajarin dan baca kembali buku materi pokok. Dan saya ingatkan kembali, di sesi ketiga kemarin ada tugas, silakan Anda kerjakan karena nilai tugas itu berpengaruh terhadap nilai Anda. Jangan lupa tetap susulkan atau kejar untuk forum-forum yang belum Anda kerjakan, forum diskusi yang belum Anda kerjakan. Oke, semoga kuliah ini bermanfaat, lancar semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.